Bisa Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Togi Sinaga dan telah saksikan pemirsa para anggota DPR RI telah memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini terkait dengan bahas kisruh pagar laut dan diinformasikan bahwa kisruh pagar laut ini tidak hanya dilakukan di Tangerang, Banten, adapun juga informasi terdapat di Sidoarjo dan beberapa daerah lainnya, di antara lain ada 2 desa di Bekasi. Dan izin pagar laut Bekasi ini dalam proses pembatalan dan kita sekali lagi akan menyaksikan pernyataan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid, pemirsa. KA XPLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Lanjut. Nah, berdasarkan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2022 tentang kewenangan penerbitan hak atas tanah, penetapan hak atas tanah atau pemberian, kita itu mengenal 2. Pertama adalah pemberian dalam bentuk konversi dari GIRIK menjadi SHM, sama pemberian hak dari tanah negara menjadi HGU, HGB maupun hak milik. Nah, hampir semua proses yang terjadi ini prosesnya adalah konversi dari GIRIK. Rata-rata GIRIKnya tahun 1982. Jadi ini tidak pemberian hak baru. Ini adalah konversi hak GIRIK. Nah, supaya tidak liar, memang di kita ini mengandung ataupun menganut prinsip full delegasi. Pendelegasian sampai tingkat bawah, wilayah, dan kewenangan pusat. Jadi di sini kami jelaskan hak milik perorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 meter. Jadi kalau hak milik perorangan tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter, 5 hektar, dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5 meter, itu 5.000 meter itu adalah kewenangan mutlak dari kantor pertanahan. Jadi dalam hal ini adalah kewenangan mutlak dari kantor kewenangan Tangerang. Kemudian hak guna bangunan HGB perorangan yang luasnya sampai dengan 10.000 meter atau 1 hektar. Kemudian hak guna bangunan badan hukum yang luasnya sampai dengan 30.000 meter. Nah, kemudian kantor wilayah hak milik perorangan tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 meter sampai luas batas maksimum dan tanah non pertanian yang luasnya antara 5.000 sampai 15.000 meter. Kemudian hak guna bangunan perorangan lebih dari 10.000 meter sampai 20.000 meter. Kemudian 3 hak guna bangunan badan hukum yang luasnya dari 30.000 meter sampai 250.000 meter. Menteri itu ngurusin hak guna bangunan badan hukum yang luasnya di atas 250.000 dan hak milik perorangan yang luasnya non pertanian yang luasnya di atas 15.000 meter dan hak guna bangunan perorangan yang luasnya di atas 20.000 meter. Ini yang ditangani oleh Menteri. Lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, JOPP 24 Tahun 1997. Nah, di sini kita ada 2 bentuk kewenangan. Pertama adalah ketentuan konversi Nomor 5 Tahun 1960, yaitu kewenangan konversi hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mula berlakunya undang-undang ini, mulai dari hak egendom, kemudian fair bonding, persil, letter C, kemudian GIRIK lah. Ini adalah konversi. Nah, kemudian
baru pemberian baru. Nah, kalau pemberian baru itu sistematik kalau itu adalah program rutin, itu dilakukan oleh kepala kantor pendaftaran kantor pertanahan. Baik, bisa demikian breaking news. Saya Togi Isnaga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.